Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Untuk sekarang ini, fenomena yang lagi tren, baik di sosmed maupun di mana saja, yaitu menunggu pemimpin akhir zaman yang disebut dengan Imam Mahdi. Namun, ada dua versi atau prediksi yang ada sekarang ini. Apakah Imam Mahdi itu datangnya dari Mekah atau dari Indonesia atau Nusantara? Sebagaimana kita ketahui bersama, keturunan Rasulullah SAW sudah terpecah belah, sudah merantau kemana-mana. Yang pasti sesungguhnya Imam Mahdi itu berasal dari Indonesia, Nusantara. Percaya atau tidak percaya dengan perkataan saya terserah. Yang pasti itu petunjuk dari Allah langsung. Berbahagialah untuk yang tinggal di Indonesia. Dan untuk yang tinggal di luar Indonesia atau luar negeri, bersiap-siaplah untuk datang ke Indonesia untuk berbaiat. Seperti kata Rasulullah SAW, bila kau mendengar Imam Mahdi telah datang, walaupun dengan merangkak sekalipun, datangi. Seperti itu. Ya, untuk saat ini, untuk sekarang ini, saya ingin memperdengarkan tentang pembaiatan Imam Mahdi yang disampaikan seorang hamba Allah yang telah diridhoi Allah untuk menyampaikan kepada umat semua. Silahkan didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengadakan pembaiatan umat dari
hambanya, dan hambanya memilih Allah. Hai hamba Allah, belajar dan mengajar agama. Ilmu agama berarti berbicara tentang keilmuan dan keimanan serta keyakinan. Tapi kita berbicara tentang ilmu menuju kebenaran dan keadilan. Belajar dulu baru terima. Berbicara ilmu bingung. Nah, sekarang supaya tidak bingung, carilah guru atau para ahli ilmu. Hidup itu bingung, belajar kepada ulama, yaitu ulama warasatul anbiya, bukan ulama su. Ulama yaitu penerus para nabi, rasul. Nah, inilah yang dimaksud dengan guru. Bisa juga cari guru baiat. Yang memberi petunjuk ilmu yang dibaiat, yaitu ilmu batin, ilmu yang sangat mendasar dan mendalam. Guru adalah obor dalam membina, mendidik, mengajar dan belajar. Tanpa belajar dan mengajar, kita tidak bisa menjadi cerdas. Sudah waktunya semua sekalian, semua hamba Allah yang berada di dunia yang fana ini mulai dibaiat oleh guru si pembaiat, termasuk manusia pilihan yang terpilih. Saya menjalankan dakwah keliling untuk menegakkan kebenaran dan keadilan lewat pembaiatan umat dunia akhir zaman. Coba kita renungkan bersama, kalau kita berbicara ilmu, walaupun semua daun-daun kayu dijadikan kertas, cabang-cabang kayu dijadikan pena, air laut dijadikan tinta, ilmu Tuhan itu tidak akan bisa habis-habis untuk dipikirkan oleh semua daya pikir manusia. Sedangkan ilmu yang dibaiat ini, ilmu yang sangat mendasar dan mendalam. Laut dikatakan dalam, lebih dalam ilmu. Laut dikatakan luas, lebih luas ilmu. Dan boleh juga laut dikatakan dalam, lebih dalam iman. Laut dikatakan luas, lebih luas iman. Ilmu yang dibaiat ini adalah ilmu batin, yaitu A. Tunggak ilmu atau akar ilmu, B. Cabang-cabang ilmu yang diberi nama air 9, air siwa, yang membaiat saya sebagai penulis betul-betul memikirkan kerisauan umat pada zaman sekarang ini, kesulitan yang dihadapi oleh umat, bagaimana membangun 5 di dalam yang 5, seperti apa yang sering kita dengar dalam khotbah Jumat. Pergunakan hidupmu sebelum datang waktu matimu. Pergunakan mudamu sebelum datang waktu tuamu. Pergunakan sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Pergunakan kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Pergunakan lapangmu sebelum datang waktu sempitmu. Sungguh jelas keterangan ini. Marilah renungkan dan pikirkan secara mendalam agar tergugah hati kita semua untuk ingin dibaiat dengan ilmu yang terarah dan terpadu dunia dan akhirat. Dalam pembaiatan itu, kalau dibaiat semua seisi bumi, seisi langit dapat mengenalnya. Itulah kelebihan ilmu baiat. Saya membaiat umat lewat dakwah keliling untuk membangun 1. Akhlak umat dunia akhir zaman. 2. Budi pekerti yang luhur. 3. Sopan santun yang baik lagi mulia. Tutur kata yang baik lagi mulia. Tata krama yang baik lagi mulia. Tingkah laku, perilaku yang baik lagi mulia. Kita semua sebagai umat Islam yang betul-betul beriman pada Allah, kita semua hampir-hampir kita sudah tidak berakhlak, lagi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Sedangkan Nabi Muhammad turun ke dunia untuk memperbaiki akhlak umat. Pada zaman sekarang ini, perilaku manusia sudah tidak bisa kita katakan lagi. Jadi lewat baiat ini, saya sebagai hamba Allah, saya memanusiakan manusia
bukan membinatangkan manusia. Demikianlah saya membuat bunyi konsep tentang pembaiatan umat agar mengenal diri dan jati diri sebagai manusia sejati dan berilmu sejati. Susun oleh saudara Syahrini. Nomor 2. Khotbah baiat. Ya Allah, sungguh janjimu benar dan sorga adalah hak, maka aku ingin memberkahi diriku penuh dengan perjuangan di jalanmu dan penuh dengan pengorbanan jiwa, harta, dan benda dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Hidupku selalu dalam keheningan dan kegelisahan jiwa. Namun di sisi lain, aku ingin menjadi seseorang yang meneruskan perjuangan yang akan mencapai bekalku lewat pembaiatan, bekalku di alam yang abadi. Semua hamba Allah, semua umat Nabi selalu membutuhkan pendidikan. Hakikat pendidikan Allah Ta'ala sudah menurunkan pada Rasulullah SAW sebagai maha guru di atas propilar yang dianugerahkan dalam bentuk Al-Quran dan Al-Hadis. Tuntunan hidup di dunia dan di akhirat dari ajaran Islam yang mulia yang terdapat di dalam Al-Quran sudah tersimpul semua. Tinggal kita pelajari bagaimana si kaya membantu si miskin agar menciptakan kemaslahatan umat melalui mencerdaskan kehidupan bangsa, agama, dan negara. 1. Cerdas otak. 2. Cerdas perasaan. 3. Cerdas ilmu. 4. Cerdas iman. 5. Cerdas batin. 6. Cerdas pikiran. 7. Cerdas akal. Ketujuh kecerdasan inilah yang semua umat untuk menjadi manusia berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Beginilah bunyi khotbah baiat yang saya susun secara singkat tapi jelas, disusun oleh saudara Syahrini. Coba Bapak ceritakan bagaimana petunjuk Allah untuk memerintahkan Bapak membaiat umat. Memang masyarakat kami yang ada di Kampung Marong ini disebut wawasan baiat. Wawasan baiat ini berada di dalam kawat untuk menjaga kelestarian keadaan situasi masyarakat kami supaya tetap terjaga, supaya tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Memang baiat ini memang sudah lama saya bercita-cita ingin membaiat, karena kita ini sedang mengalami gejolak secara global. Gejolak secara global ini maksudnya berbuat orang-orang atau masyarakat atau orang-orang berbuat baik banyak. Orang-orang berbuat jahat malahan lebih banyak. Jadi global. Semua global. Kebaikan global, kejahatan pun global. Apalagi negara kita ini dalam keadaan kesulitan. Kesulitan yang dialami oleh negara kita ini. Pertama, bagaimana cara kita mengatasi segala bentuk adu domba umat. Yang kedua, bagaimana cara kita mengatasi segala penyalahgunaan obat-obat terlarang, dalam kurung narkoba. Nar artinya neraka, ko artinya kompas, ba artinya batin. Jadi banyak orang yang sengsara batinnya, sengsara jasadnya,
sengsara hatinya karena disebabkan oleh narkoba. Banyak orang sengsara hati. Jadi apabila ketiga ini tidak mampu untuk diatasi oleh negara atau oleh pemerintah, bagaimana negara kita ini menjadi mercusuar dunia, menjadi sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat terang, sesuatu kebaikan yang sangat terang, karena negara kita ini sudah karena merajalelanya yang 3 kali, maka hampir-hampir negara Indonesia ini kehilangan harga diri dan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Apalagi kita ini sedang diserbu oleh musuh dalam selimut, tetapi secara rahasia tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Yang mana yang dimaksud musuh dalam selimut? Yang dimaksud musuh dalam selimut adalah PKI atau komunis. Bendera Indonesia merah putih, bendera PKI pun merah putih, sama-sama bendera kita. Inilah kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Lebih-lebih bangsa Indonesia ini sedang mengalami gejolak yang lebih berbahaya lagi, karena banyak pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin yang melakukan korupsi. Sedangkan korupsi ini dapat diibaratkan sebagai cendawan tumbuh di musim hujan, semakin menjamur. Inilah kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nah, tadi sudah cukup jelas kerahasiaan kenegaraan. Tapi sekarang kita tinjau dari segi pembayaran. Mengapa saya ingin membaiat umat? Mengapa saya ingin membaiat umat? Karena perintah Allah supaya semua umat mengenal yang menciptakannya. Itu tujuannya. Tetapi keinginan saya ini dalam pembaiatan dalam keadaan gagal. Nah, kegagalan ini maka dijawab oleh gempa bumi jarak dekat, jarak jauh. Mengapa timbul gempa? Karena pada saat saya diundang ke salah satu tempat pesta pengantin, saya sebenarnya tidak bisa apa-apa, tetapi bisa apa-apa. Saya pada waktu itu, kalau saya ceritakan masalah gempa itu sumbernya atau datangnya dari Allah secara batin, tetapi secara syariat jalannya saja. Ini ceritanya. Saya anak wakil diundang oleh anak wakil berpidato di tengah air, direbut oleh gempa. Begitu cerita singkat tentang timbulnya gempa bumi, sehingga gempa bumi ini gempa Ge artinya kenapa, artinya menyeluruh, B artinya pada, A artinya alam. Gempa bumi menyeluruh pada alam semesta. Jadi gempa bumi yang sekarang adalah gempa bumi yang secara silaturahmi, bukan suatu tempat. Api silaturahmi dengan api, air silaturahmi dengan air, angin silaturahmi dengan air, tanah silaturahmi dengan tanah, cahaya silaturahmi dengan cahaya.
bukan kita aja yang ada kaki keras, karena semua anaknya Bunda. Jadi setelah terjadi gempa bumi, jadi umat manusia dalam keadaan risuk dan goyang. Tetapi filsafat gempa bumi menitip salam kepada umat. Apa bunyi filsafatnya? Gempa bumi boleh mengoncangkan bangunan, tetapi iman dan semangat kami tidak. Gempa bumi boleh mengoncangkan rumah kami, bangunan kami, tetapi iman dan semangat kami tidak. Direbut oleh gempa bumi, jadi layak tidak bisa saya lakukan. Tetapi mudah-mudahan ada jalan lain nanti setelah ketemu rahasia yang diberikan oleh Allah di luar pergerakan agama, bangsa, dan negara. Itulah penyampaian amanah tentang baiat yang ada hubungannya dengan gempa bumi.